Hai, salam kenal semua. Selamat datang di channel Alarik. Channel ini akan berbagi cerita perjalanan kami, baik saat di tempat wisata, penginapan, kuliner, dan tempat seru lainnya. Semoga cerita yang kami bagikan bermanfaat ya. By the way, kalau kalian nanti suka sama videonya, support kami ya dengan subscribe, like, dan bagikan videonya ke teman atau keluarga kalian. Support kalian sangat berarti bagi kami. Yuk kita mulai videonya. Selamat menonton. Sekarang kita mau ke Hotel Tentrem Yogyakarta. Di sini kita menginap selama 2 malam. Setelah sebelumnya check out dari Hyatt, kita menuju Tentrem menggunakan taksi. Nggak sabar untuk lihat ada apa aja di dalam dan tentunya nyobain makanannya. Ini di area drop off. Cukup megah ya area depannya. Kita turun di sini. Sebelum masuk akan ada pengecekan barang untuk keamanan. Nice. Ini dia lobinya, terasa megah dan mewah, ditambah ada dekorasi lebaran yang bagus. Lanjut pendaftaran check-in di resepsionis. Desainnya bagus banget, kesannya keren kayak mau ke bioskop. Dipadukan dengan budaya tradisional, kita disambut dengan minuman jamu, sebuah pengalaman yang menyenangkan untuk awal kedatangan. Setelah mendapatkan kunci kamar, langsung aja naik ke atas. Liftnya ada di sebelah resepsionis. Ada beberapa karya seni di koridor. Nice. Pencahayaan di sini terkesan soft ya. Kita naik ke lift. Somehow liftnya itu berasa vintage dengan ukiran dan motif kayunya. Di dalam lift juga ada kursi yang bisa dipakai. Dan ini dia kita tiba di lantai 6. Bisa dilihat pencahayaan di sini jauh lebih soft dibandingkan di lobi. Memang kesan yang muncul jadi lebih intimate dan private. Ditambah sepanjang koridor ini menggunakan karpet, jadi suara bisa teredam dengan sangat baik. Bahkan suara langkah kaki hampir tidak terdengar. Sepertinya troli barang bawaan kita udah sampai kamar. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk bantuan dari staf hotelnya. Very nice. Ini dia kamar Deluxe King. Kesan pertama, kamarnya luas. Untuk bertiga lega banget. Ada sofa yang besar bisa jadi extra bed. Bantal yang disediakan ada 6, kasurnya nyaman dan selimutnya berasa dipeluk. Pencahayaannya terang. Kita melakukan pemesanan direct booking ke hotel dengan harga 2,5 juta per malam untuk peak season. Request non-smoking atau connecting tergantung ketersediaan saat check-in. Disediakan kopi dan juga jajanan tradisional. Dan kamar ini punya balkon. Pemandangan yang bisa dilihat dari sini berupa city view. Ternyata semenyenangkan itu ya kamar dengan balkon. Bisa nyore sambil nikmatin kopi, atau bangun subuh-subuh ngelihat sunrise. Very nice. Next, pindah ke interior kamar mandi. Ukurannya cukup lega, area wastafelnya rapi dan minimalis, perlengkapannya memadai, tersedia 2 botol air mineral, ada body lotion dan handuk tangan, terdapat hair dryer dan cermin pembesar, ada sikat gigi, hand wash, dan tentu handuk ya. Paling juara itu sandal hotelnya yang super nyaman. Masing-masing toilet dan showernya memiliki pintu dan sekat, jadi lebih private, bahkan ada telepon di dalam toilet. Disediakan body wash, shampoo, dan conditioner, showernya ada mode handheld dan rain shower, temperaturnya juga nyaman. Nice! Sekarang kita mau pergi untuk makan malam. Lalu lintasnya padat sekali ya di libur lebaran. Kita mau makan malam di Ballet House. Restorannya punya desain yang vintage. Suasananya kayak balik tahun 1900-an. Konon ceritanya di sini menawarkan menu makanan kesukaan Raja Jogja. Kita nyobain sup timlo dan stik komplit yang lebih mirip bistik. Rasa makanannya emang khas Jawa zaman dulu ya. Malam yang menyenangkan ditemani live music, jujur ini pengalaman pertama merasakan atmosfer yang seperti ini. Jogjanya berasa banget. Very nice.
Keesokan paginya, kita bersiap dulu untuk sarapan. Kita mau menuju ke bawah. By the way, karena peak season, maka sarapannya dibagi kloter ya. Kita kebagian dari jam 6:30 sampai jam 7:30. Ayo kita lihat, ada menu apa aja yang disajikan. Kondisinya rame dan meja udah hampir penuh. Di bagian awal ada sushi, sebelahnya ada buah-buahan, ada juga minuman dan sereal, dan ada puding. Ini lagi cobain apel yang baru aja diperas. Ayo kita lihat spot lainnya. Di bagian ini ada gudeg dan jajanan tradisional. Nah, untuk buburnya wajib banget dicobain karena enak. Spot selanjutnya ada gorengan. Ada menu tahu khas Indonesia dan beberapa makanan pendampingnya. Di bagian lain ada olahan telur. Sebelahnya bisa dicampur untuk dijadikan English breakfast. Pindah ke bagian ini ada soto dan makanan pendampingnya. Ini juga rekomen banget dicobain. Lalu pindah ke bagian tengah ada pastry. Ada salad yang bagus untuk jadi makanan pembuka. Coba dengan dressing olive oil, rasanya refreshing. Ada juga minuman tradisional berupa wedang. Kalian bisa lihat, ada berbagai macam tipe bubur manis. Nah, untuk sarapan kali ini, kita mau cobain tengkleng kambing. Kita ambil 3 potong aja ya, karena masih ada makanan lain yang perlu dicobain. Tentu harus ditambah acar biar segar. Dan ternyata ada lontongnya juga loh. Setelah kita cobain, rasanya light dan dagingnya lembut ya. Next, mau nyobain roti kukus yang udah godain dari tadi. Ambil yang coklat keju, tekstur rotinya lembut. Ini dia juaranya, mie Bangka. Rasanya enak banget. Porsinya kecil, jadi bisa nambah kalau kurang ya. Di sebelahnya ada dimsum yang juga enak. Pastinya kita campur dong. Udahlah, kombinasi ini tuh the best. Wajib dicoba ya. Di bagian akhir, kita tutup dengan ice cream. Kita cobain 2 rasa, mango sorbet dan tolak angin yang pada bikin penasaran. Enak kok, recommended, jadi wajib dicoba juga. Setelah sarapan selesai, kita bisa simpulkan makanannya enak-enak, no debat. Kita sebenarnya ada rekomendasi menu di restoran yang wajib dicoba. Gak di videoin karena pesannya udah malam banget. Ada sate kronyos yang rasanya surprisingly enak banget. Wajib dicoba ya. Dan yuk lanjut, kita mau berenang. Kolamnya simple, terbagi 2 untuk anak-anak dan dewasa. Ada penjaga yang selalu standby untuk keamanan. Di sekitar dihiasi tanaman dan ada anggrek yang cantik banget. Tersedia banyak kursi di pinggir kolam. Kolam renangnya mungkin gak ada wahana untuk anak-anak, tapi mereka udah enjoy banget sama kolamnya. Gak mau berhenti. Airnya bersih dan fresh juga. Di samping kolam ini ada fasilitas seperti gym, spa, dan playground. Kita gak sempet shoot, semoga lain kali ada kesempatan ya. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Malioboro. Kita mau mampir gudeg Sagan tapi nggak jadi setelah lihat antriannya yang super panjang. Jadi kita nyoba gudeg lain di daerah Plengkung Wijilan. Setelah selesai makan, kita parkir dekat keraton dan jalan kaki ke Malioboro. Kita ngelewatin jalan rahasia. Nah, ini ada di alun-alun lor di mana keraton berada. Sepanjang jalan penuh mobil parkir. Ini udah sampai di Gapura Pangurakan Lebet, gerbang bagian depan. Serunya Jogja itu memang jalan kaki sepanjang keraton sampai Tugu Jogja. Sesimpel lihat delman, bangunan kuno, orang lalu lalang, dan lihat dagangan yang beraneka ragam. Ini udah di titik 0 Yogyakarta. Kita mau nyebrang untuk ke Malioboro. Pengunjungnya udah rame, ini kondisi sekitar jam 4:30 sore. Nanti makin ke tengah makin rame.
Harus ekstra hati-hati dengan barang bawaan karena sempat ada pengumuman barang kehilangan dari pengunjung lain. Yang penting juga pakai masker ya kalau udah serame ini, supaya badan gak gampang sakit. By the way, kita di sini cuma mampir di toko batik Margaria. Desain dan kualitasnya bagus-bagus. Di lantai pertama harganya diskon, lantai kedua harga normal. Range harga sekitar 200 sampai 800 yang kami lihat ya di sana. Totally worth it. Kita mau balik dan naik becak. Dari Malioboro ke parkiran dekat keraton harganya 40.000 dan kalau mau naik delman harganya 200.000. Kita udah di penghujung video. Libur lebaran di Yogyakarta kali ini seru. Kecuali lalu lintasnya yang padat. Semoga ada rezeki untuk bisa kembali ke Jogja. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau suka dengan kontennya, support dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. See you!